Baik, kita lanjut. Untuk sistem ekskresi pada moluska ya. Jadi pada moluska, sistem ekskresinya itu tadi di depan juga disinggung bahwa sistem ekskresinya berupa nefridia yang berperan seperti ginjal. Jadi karena dia sebagai alat ekskresi ya, maka fungsinya adalah mengeluarkan sisa metabolisme. Biasanya berupa cairan yang dikeluarkan lewat anus. Ya, jadi bisa lewat anus, bisa lewat yang lain. Jadi yang jelas sistem ekskresinya berupa nefridia yang nanti berperan sebagai seperti ginjal pada manusia, pada hewan yang lain. Kita lanjut ke sistem respirasi atau sistem pernafasannya seperti apa pada moluska. Jadi ada dua macam. Kalau pada moluska yang hidup di darat, dia menggunakan paru-paru. Tapi kalau pada yang di perairan, maka sistem respirasinya menggunakan insang. Jadi kalau insang itu kan dia insang nanti akan dialiri oleh air. Jadi insang itu memang sengaja di apa ya? Bahasanya itu dibenturkan insang dibenturkan dengan air. Nah, karena air yang ada itu kan juga ada air yang masuk ke dalam insang, yang dibenturkan ke insang itu kan ada oksigen terlarutnya. Kemudian oksigen inilah yang nanti akan ditangkap oleh insang. Tanda petik ditangkap oleh insang, kemudian didifusikan ke dalam pembuluh darah, kemudian oksigen itu masuk ke dalam seluruh tubuh, melewati pembuluh darah atau tidak. Gitu. Kalau pada paru-paru ya di darat jelas nggak akan menggunakan insang kalau di darat. Gitu. Jadi sekali lagi sistem respirasinya ada dua macam ya, ada insang dan paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi moluska. Klasifikasi moluska atau pengelompokan moluska. Moluska itu kan filum. Kalau dalam taksonomi, moluska itu filum. Moluska itu filum. Kemudian nanti ada 4 kelas pada moluska. Yang pertama ada kelas Amphiniura. Kelas Amphiniura itu yang paling mencolok, yang paling terlihat adalah cangkangnya ada 8. Jadi kalau pada gambar yang saya sajikan itu, ya kita hitung aja ada berapa cangkang. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya, jadi ada 8 cangkang tubuh. Tuh, jadi kalau pada kelas Amphiniura itu yang paling mencolok cirinya adalah cangkangnya ada 8. Kemudian tidak memiliki mata dan tentakel. Jadi bayangkan hidup di laut, dia di dasar ya. Jadi di dasar laut, di bebatuan, dia tidak memiliki mata dan tidak memiliki tentakel. Kemudian dia hidup menempel di bebatuan. Jadi di bebatuan dia memanfaatkan lingkungan yang ada untuk mencari makan dan sebagai tempat tinggalnya dia. Kemudian simetrinya bilateral, bukan simetri radial. Jadi dia lebih simetri bilateral. Tubuhnya biasanya pipih, bentuknya oval pipih. Ini kalau di beberapa pantai yang ada di Jogja itu digunakan sebagai perhiasan. Jadi kayak kalung yang dari kerang-kerang, dari kerang ya. Jadi kerang-kerang. Jadi biasanya digunakan untuk hiasan. Kemudian ada yang kedua, ada kelas cephalopoda. Cephalopoda. Cephal itu kepala, poda itu kaki. Jadi anggota atau hewan-hewan yang masuk ke dalam kelas cephalopoda, mereka memiliki alat gerak yang ada di kepala. Jadi kayak bukan lagunya Peter Pan yang kaki di kepala, kepala di kaki, enggak gitu ya. Jadi yang jelas hewan-hewan yang masuk ke dalam kelas cephalopoda itu memiliki alat gerak yang terdapat di bagian kepala, baik berupa kaki ataupun tentakel. Kemudian yang khas pada cephalopoda
mereka sistem peredaran darahnya tertutup. Berbeda dengan kelas yang lain, karena kelas yang lain itu terbuka, hanya pada cephalopoda itu peredaran darahnya tertutup. Kepala relatif besar, jadi kita lihat di gambar yang bawah itu gurita itu kepalanya relatif besar, bahkan kita sulit membedakan mana kepala mana massa visceral ya. Kemudian kalau pada cumi-cumi itu mampu menghasilkan tinta yang dapat digunakan untuk menghindari serangan predator. Jadi ketika sudah terdesak, maka si cumi-cumi itu akan menyemprotkan tinta yang membuat pandangan dari si predator itu menjadi kabur, karena memang tidak terlihat. Semprotan tintanya itu membuat lingkungan sekitarnya menjadi lebih gelap, jadi nggak kelihatan. Akhirnya cumi-cumi punya kesempatan untuk kabur. Kalau pada gurita, ciri khas yang lain adalah dia daya regenerasinya juga tinggi. Jadi ketika lengannya putus, dia bisa tumbuh baru. Kalau gurita itu tentakelnya ada 8, tangannya ada 8. Kalau cumi-cumi itu sekitar 10, kalau nggak salah ada 10 tentakel. Nanti kalau misalkan ke warung makan ada masakan cumi-cumi gitu, hitung aja tentakelnya ada berapa. Tentakel tuh yang di depan itu, yang bisa bergerak, yang untuk menangkap mangsa ya. Hitung aja nanti ada berapa. Kalau kurang dari 5 berarti tentakelnya udah dipotong gitu. Yuk lanjut. Kelas selanjutnya adalah kelas gastropoda. Gastro itu perut, poda itu kaki. Jadi gastropoda itu adalah hewan yang menggunakan otot perut untuk bergerak. Jadi bergeraknya ya, kalau terjemahan kasarnya itu, terjemahan bebasnya adalah alat geraknya ada di perut gitu ya. Jadi alat geraknya di perut. Meskipun dia alat geraknya berupa otot. Hanya otot perut yang digunakan nanti untuk bergerak. Pada gastropoda ada 2 macam ya. Jadi ada yang bercangkang maupun yang tidak bercangkang. Jadi tidak semua gastropoda itu bercangkang. Ada juga yang tidak bercangkang. Tadi ada yang bercangkang, ada yang tidak bercangkang. Kalau pada siput, biasanya dia menghasilkan lendir. Ketika berjalan, yang siput darat itu ya terutama. Kalau adik-adik itu memerhatikan siput berjalan, bekicot berjalan itu, nanti di sepanjang perjalanannya, di sepanjang jalurnya dia lewat, dia berjalan, itu ada kayak cairan. Nah, itu lendir. Itu lendir yang dihasilkan dari pada bagian perut yang kemudian berfungsi untuk memudahkan dalam bergerak. Yang membuat licin dia jalan lah. Kalau misalkan seret kan kasihan juga, karena bergeraknya kan mengesot. Ya mengesot lah gampangnya gitu. Bukan ngesot juga, bukan. Jadi kalau pada gastropoda itu dia menghasilkan lendir. Gastropoda bekicot darat itu terutama dia menghasilkan lendir. Kemudian simetrinya bilateral. Bukan radial ya. Kemudian kalau yang bercangkang itu cangkangnya selalu mengikuti perkembangan tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya masih kecil, cangkangnya kecil. Kemudian kalau dia bertambah dewasa, bertambah besar ya nanti cangkangnya juga ikut bertambah besar. Beda dengan kelomang ya, kayak kelomang-kelomang yang dijual di pinggir pantai itu bukan gastropoda, dia itu arthropoda. Makanya sebenarnya pada kelomang itu dia tidak memiliki cangkang sebenarnya. Kok bisa punya cangkang ya? Dia menempati cangkang hewan lain pada gastropoda terutama ya, yang sudah mati kemudian ditempati. Dan ketika tubuhnya sudah semakin besar, si kelomang itu akan mencari cangkang baru. Kalau pada gastropoda, cangkangnya itu mengikuti ukuran tubuhnya. Jadi cangkangnya mengikuti ukuran tubuhnya. Ya kalau tambah besar tambah besar.
Kalau tubuhnya tambah besar ya nanti cangkangnya tambah besar. Ciri selanjutnya tentakel pada bagian kepala, gitu ya. Meskipun tadi pada Cephalopoda tentakel juga ditemukan di kepala, tetapi alat geraknya itu juga ada di kepala. Kalau pada Cephalopoda, kakinya juga ada di kepala. Berbeda dengan Gastropoda, tentakelnya saja yang ada di kepala. Tetapi organ untuk kaki yang untuk bergerak itu adanya di perut, di bagian perut. Kemudian saluran pencernaan lengkap dan sistem reproduksinya hermafrodit. Dia punya organ yang namanya ovotestis. Jadi ada ovum dan testis yang bisa menghasilkan ovum dan sperma gitu. Untuk Gastropoda. Kemudian yang terakhir yang kelas keempat, tadi ada 5 kelas, harusnya bukan 4. Kelas Cacopoda ini kelas atau kelompok moluska yang memiliki cangkang dengan ujungnya runcing. Ini sangat khas pada Cacopoda. Jadi cangkangnya dia berbentuk kayak trompet karena ujungnya meruncing ya. Meruncing, hidupnya di area berlumpur atau berpasir. Punya kaki juga untuk bergerak. Mana kita lihat? Oke, kita lihat kayak apa strukturnya. Nah, ini Cacopoda ada tentakelnya di ujungnya, di bagian bawah dari cangkang ya. Jadi ada kaki, nanti ada tentakel. Tentakelnya nanti untuk berfungsi untuk menangkap mangsa. Dan di ujung tentakel nanti ada mulut. Jadi ketika tentakel menemukan mangsa, ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Ada radula. Radula itu gigi ya. Jadi gigi yang nanti berfungsi untuk ya nggak ngunyah juga sih, cuma yang jelas digunakan untuk membantu proses pencernaan. Dimasukkan ke dalam lambung, dan ada lambung, ada usus juga, ada kelenjar-kelenjar pencernaan juga, jadi lengkap. Kemudian ada ada mantel juga, ada sistem sarafnya, sistem saraf, ini ada sistem saraf. Kemudian ada gonad. Gonad itu reproduksi ya. Jadi gonad itu untuk saluran reproduksi atau kelenjar reproduksi, itu gonad. Jadi kaki di bagian depan nanti ada bagian bawah atau bagian depan nanti ada kaki dan ada tentakel. Itu struktur tubuh dari Cacopoda. Oke, kita lanjut. Kelas terakhir dari moluska itu ada kelas Bivalvia. Bivalvia atau Pelecypoda atau Lamella brachiata. Bivalvia itu maksudnya apa? Bivalvia itu dia ada 2 cangkang. Itu 2, bivalvia itu jadi yang khas pada bivalvia itu cangkangnya nanti ada 2. Kenapa juga disebut sebagai Pelecypoda? Pelecypoda itu kakinya nanti dia pipih ya. Jadi kenapa dikatakan juga sebagai Pelecypoda? Karena nanti kakinya pipih. Kenapa kelasnya juga disebut sebagai bivalvia? Karena dia cangkangnya ada 2. Jadi jangan bingung gitu. Nah, yang jelas kelompok dari anggota dari kelompok kayak okses saja jadi anggota. Jadi hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelompok Bivalvia dan Pelecypoda itu dia 2 cangkang, kemudian kakinya pipih ya. Jadi gampangnya itu. Struktur tubuhnya ada tiga lapisan ya. Ada peristrakum, prismatik dengan nakreas. Peristrakum itu yang paling luar. Jadi bagian tubuh paling luar namanya peristrakum, dari zat kitin ya, jadi agak keras, yang berfungsi untuk pelindung. Lapisan kedua ada lapisan prismatik, itu yang lapisan tengah. Susunannya penyusunnya itu dari kristal kalsium karbonat. Yang terakhir lapisan paling dalam itu nakreas itu yang paling dalam. Kemudian dia penyusunnya adalah kalsium karbonat halus yang berfungsi nanti untuk menghasilkan sekret lapisan mutiara, karena nanti kerang mutiara itu termasuk ke dalam kelas Bivalvia.
Gitu. Nah, ini kita lihat. Ini yang atas, gambar yang atas tuh sebagai kerang mutiara. Sebenarnya mutiara juga nggak di bagian situ juga, dia agak di dalam ya, terlindungi dengan sempurna pada tubuhnya si siapa si kerang mutiara itu. Gambar yang bawah ini menjelaskan bahwa lapisan lapisan tubuhnya. Jadi gambar paling bawah yang kanan itu eh, ada perstakum tadi yang paling luar, prismatik, kemudian ada nangkreas. Begitu. Kita cukupkan sampai di sini yang materi Moluska. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.